ketemu lagi dengan video saya. Kali ini saya akan membahas buku Negara Paripurna karya Yudi Latif. Di sini saya akan membahas bab 6. Di bab 6 ini membahas tentang keadilan sosial, di mana dalam bab ini terdiri dari beberapa poin, yaitu perspektif historis, negosiasi konsepsi, keadilan menuju sosialisme ala Indonesia, lalu keadilan sosial dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi, perspektif teoritis kooperatif, pemikiran atau keadilan ekonomi pramerkantilis, pemikiran atau keadilan ekonomi merkantilis, pemikiran atau keadilan ekonomi pasca merkantilis, membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam poin pertama ini menjelaskan tentang perspektif historis, yaitu tentang impian masyarakat adil dan makmur di Indonesia yang merupakan cita-cita utama rakyat. Konsep ini telah ada selama berabad-abad dan menjadi landasan bagi perjuangan rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur diharapkan dapat terwujud melalui berbagai upaya, termasuk penguatan cita-cita keadilan dan kemakmuran. Dalam konteks sejarah, terdapat refleksi terhadap perkembangan dan harapan masyarakat yang berlandaskan pada keadilan sosial. Ini juga menyoroti pentingnya pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita tersebut dan menekankan bahwa masyarakat harus terus berjuang untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Jadi secara keseluruhan menggambarkan perjalanan sejarah dan harapan masyarakat Indonesia untuk mencapai cita-cita yang telah lama diimpikan. Poin kedua yaitu negosiasi konsepsi keadilan menuju sosialisme ala Indonesia, yaitu membahas dampak negatif dan invasi kapitalisme dan imperialisme terhadap ekonomi rakyat di Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perubahan signifikan akibat pengaruh tersebut yang menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Soekarno sebagai tokoh penting mengkritik sistem liberal yang dianggap menyengsarakan rakyat. Dalam konteks ini, kapitalisme di Eropa telah menimbulkan masalah sosial yang mendalam, dan Indonesia berada di tengah pertarungan antara kekuatan kolonial dan keinginan untuk menuntut nasib sendiri. Poin ketiga yaitu keadilan sosial dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi. Konsep keadilan sosial dalam konteks Pancasila dan Konstitusi Indonesia, visi keadilan dan kesejahteraan rakyat dijelaskan melalui pandangan para pemimpin dan pemikir, termasuk Muhammad Yamin dan Soekarno. Mereka menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar negara dan penegakan hak-hak masyarakat. Selain itu, terdapat penekanan pada perlunya negara berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial dengan mengadopsi prinsip-prinsip sosialisme. Soekarno mengusulkan bahwa negara harus memperhatikan kebutuhan rakyat dan mendukung keadilan ekonomi. Akhirnya, Supomo menyimpulkan bahwa keadilan sosial berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan yang harus tercermin dalam kebijakan negara dan pelaksanaan pemerintah. Poin keempat yaitu perspektif teoritis dan kooperatif. Ini membahas perspektif teoritis kooperatif dalam konteks ekonomi dan politik. Ditekankan bahwa pemahaman tentang hubungan antara ekonomi dan politik sangat penting untuk membangun keadilan sosial. Konsep dasar ekonomi politik mencakup analisis bagaimana struktur ekonomi mempengaruhi kebijakan politik
dan sebaliknya. Adler dan beberapa penulis lain menjelaskan bahwa interaksi antara kedua bidang ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Fokus pada dualisme ekonomi dan politik juga diulas, menyoroti pentingnya pemahaman peran negara dalam memfasilitasi kesejahteraan masyarakat. Terus yang kelima yaitu pemikiran atau keadilan ekonomi pramerkantili, yang mana muncul dalam konteks ini sistem produksi dan distribusi pada masa Masehi. Ada 3 tantangan yang dihadapi dalam hal keadilan. Poin keenam yaitu pemikiran tentang atau keadilan ekonomi dalam konteks merkantilisme. Pada awalnya, pemikiran ini didasarkan pada ide-ide dari filsuf seperti Aquinas yang mengaitkan ekonomi dengan rencana keadilan sosial. Pemikiran seperti Francisco de Victoria menekankan pentingnya hak individu dan kewajiban moral dalam ekonomi. Poin ketujuh yaitu pemikiran keadilan ekonomi pasca merkantilisme. Alberico Gentili juga berkontribusi dengan menyoroti hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks merkantilisme, perbedaan antara kepentingan individu dan negara menjadi penting, di mana Samuel Forte mengemukakan bahwa perdagangan seharusnya menguntungkan negara. Sekarang poin ke-8 yaitu membumikan sosial dalam kerangka Pancasila. Membahas tentang keadilan sosial dalam konteks Pancasila, terutama dari perspektif Soekarno, ia menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dengan hak individu dan kebebasan. Soekarno berargumen bahwa keadilan sosial tidak hanya menekankan pada kepentingan individu, tetapi juga keberhasilan kolektif masyarakat. Meskipun individu memiliki hak dan kebebasan, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan kolektif. Dan terakhir, kesimpulan. Merangkum konsep keadilan sosial dalam konteks Pancasila yang dianggap sebagai prinsip fundamental Undang-Undang 1945, keadilan sosial dipandang sebagai perwujudan moral dan etika yang mendasari hubungan antara individu dan masyarakat, merupakan manifestasi dari prinsip Pancasila yang menekankan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berfungsi sebagai panduan etis dan moral, mencakup tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses dan peluang yang adil bagi semua, terutama dalam hal kesejahteraan. Keadilan sosial harus mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rangkuman singkat sesingkat-singkatnya bab 6 tentang keadilan sosial. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf dan terima kasih.